Iya, Bapak-Bapak, ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini. Pertanyaan terakhirnya adalah bagaimana kita mengontrol demokrasi yang kebablasan saat ini agar kemudian tidak digunakan sebagai alat justru untuk membungkam kebebasan untuk berbicara. Di mana batasnya? Pak Agus mungkin. Memang demokratisasi adalah sebuah proses yang tidak bisa selesai hanya dalam waktu 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan. Pendidikan ini perlu berjalan, pendidikan politik dan pendidikan umum, justru untuk memunculkan ciri-ciri sifat-sifat dalam budaya masyarakat kita, ke dalam ciri-ciri sifat budaya yang diperlukan di dalam demokrasi, yang berbeda dari sifat-sifat budaya tradisional kita gitu. Ini perlu dimasukkan di dalam materi ajaran dari pendidikan umum, tetapi terutama untuk yang lebih cepat itu adalah pendidikan politik. Dan di sini kita harapkan bahwa partai politik itu segera untuk bisa mereformasi dirinya, untuk bisa berperan secara efektif guna melakukan pendidikan politik dalam rangka mempercepat semua pihak memahami tentang hak dan kewajiban dalam sebuah demokrasi, karena demokrasi tidak hanya tentang kebebasan. Oke, perlu kemudian sampai diundang-undangkan tidak Pak kewajiban-kewajiban itu yang ada di partai politik? Karena kalau tidak dipaksakan kadang-kadang memang lupa untuk dilakukan. Yang diundang-undangkannya itu adalah ketentuan-ketentuan yang mungkin perlu untuk diatur. Seperti kalau kita lihat sekarang, apa sebetulnya yang menyebabkan begitu loose-nya partai politik adalah bagaimana sebetulnya sistem pendanaan partai politik. Agar kita menjamin bahwa partai politik ini tidak menjadi lepas kendali hanya karena soal pendanaan, sistem pendanaan yang tidak jelas dan tidak standar gitu. Terus kemudian juga bagaimana partai politik juga menjalankan pertama-tama demokrasi di dalam dirinya sendiri, dan menjalankan prinsip-prinsip kaidah manajemen partai politik modern. Oke, Pak Kris, di mana batasnya ketika kita ingin menarik kembali demokrasi yang kita sepakati bahwa saat ini sudah kebablasan? Ya, ini begini, kalau diibaratkan kendaraan, rem ini kan hampir blong. Oke. Terus rem hampir blong, tidak bisa mengerem itu tiba-tiba. Iya. Sebab kalau kendaraan direm tiba-tiba, tergoncang atau malah kejuran masuk jurang. Iya. Nah, ini direm pelan-pelan. Direm pelan-pelan atau lewat jalur penyelamat dulu. Nah, jalur penyelamat atau rem pelan-pelan itu menurut saya tadi yang saya katakan, komunikasi Pak Jokowi, begini, komunikasi Pak Jokowi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan lain sebagainya itu perlu sangat diperlukan, ya, untuk apa juga? Untuk memperkuat legitimasi. Legitimasi apa? Legitimasi pemerintahan. Bagaimana itu didapatkan? Tentu didapatkan itu dari partai. Terus komunikasi dengan partai itu penting. Tapi juga kerja-kerja nyata yang bisa ditunjukkan, ya, seperti kerja-kerja apa itu di beberapa daerah, ya. Daerah ini kan sebetulnya kan juga bagian daripada negara kesatuan. Jadi Pak Jokowi legitimate saja misalnya untuk meresmikan apa karya-karya yang sudah dilakukan oleh gubernur atau bupati. Ya, misalnya DKI bikin apa? Oke, diresmikan. Kemudian juga Jawa Timur, kemudian juga Aceh dan sebagainya. Ini semua kan sebetulnya tentu itu ada inisiatif dari lokal. Tapi itu semua bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dengan cara begitu, menurut saya dengan adanya stabilitas pemerintahan dan stabilitas politik ini, dan dengan komunikasi politik yang baik, pelan-pelan kiblat rakyat yang sudah terkontaminasi dengan racun-racun kebencian dan permusuhan ini, menurut saya bisa kembali, ya. Hanya apa? Kembali untuk kemudian diarahkan rakyat itu hanya bisa bersatu mewujudkan cita-cita kalau loyalnya itu loyal kepada nilainya Pancasila yang merupakan kontrak sosial, loyal kepada partai politik kalau partai sudah benar seperti Pak Agus katakan tadi, loyal kepada DPR kalau DPR-nya benar. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Pak Akbar, terakhir, di mana batasannya ketika kita ingin menarik kembali? Ya, saya pikir ya tentu kita harus memiliki satu kesepakatan untuk melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki beberapa penyimpangan-penyimpangan dari apa yang kita anggap tidak sejalan dengan nilai-nilai yang telah menjadi acuan kita semuanya, menjadi rujukan kita semuanya, khususnya nilai-nilai Pancasila,
Undang Dasar 45, NKRI, dan kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Nah itu harus kita lakukan satu perubahan-perubahan. Nah, untuk melakukan perubahan itu melalui apa? Menurut saya sih ya tentu melalui berbagai aturan-aturan yang kita hormati, kita apresiasi, ya, misalnya melalui undang-undang. Misalnya berkaitan dengan partai politik. Kita semua mempunyai satu kesepakatan partai politik adalah satu pilar dari demokrasi kita. Kita menghendaki demokrasi kita ke depan semakin kuat, semakin terkonsolidasi. Nah, kalau kita tren daripada partai politik kita nampak bahwa adanya satu semangat untuk terus menambah partai politik, apakah itu sejalan dengan semangat yang mau kita bangun negara kesatuan, sistem secara konstitusional, sistem presidensial kita? Barangkali itu salah satu yang juga harus kita jadikan sebagai satu agenda ke depan. Bagaimana supaya demokrasi kita itu bekerja dan workable, dan kemudian partai-partai kita itu juga secara institusi kuat dan fungsi-fungsi dari partai betul mereka bisa laksanakan. Tentu itu juga salah satu yang bisa kita lakukan. Misalnya saja partai politik, fungsi apa yang penting? Kaderisasi kita lihat lemah, ya. Fungsi rekrutmen untuk menyeleksi calon-calon pemimpin yang akan diproyeksikan untuk menduduki jabatan-jabatan publik, itu juga kita melihat sistem rekrutmennya pun tidak terbuka, tidak demokratis, tidak partisipatif. Ini semua tentu harus kita bisa. Nah di sini saya kira ya tentu dalam sistem presidensial kita, ya eksekutif kan punya peranan besar, ya kan? Tapi bukan berarti eksekutif itu kemudian kita dorong menjadi satu sistem yang otoritarian gitu, tidak. Tapi tetap harus memberikan kesempatan kekuatan-kekuatan masyarakat itu. Dan kekuatan masyarakat itu punya harus betul-betul kita ajak, kita menghormati. Jangan juga kebablasan, tadi kalau istilahnya Pak Jokowi itu, jangan juga kebablasan. Harus ada pagar-pagar yang harus kita pegang betul. Jangan sampai membuat masyarakat kita yang majemuk ini merasa mereka tidak diperhatikan, misalnya begitu ya. Kemudian juga masyarakat merasa bahwa kok makin terasa ada kesenjangan. Nah itu kan bisa faktor-faktor yang membuat bisa nanti mengganggu daripada semangat kebangsaan kita. Nah hal-hal yang begini menurut saya penting betul ya. Tadi kembali saya bicarakan dengan Pak Agus, barangkali Lemhanas dengan kredibilitasnya sebagai satu institusi yang negara yang begitu diapresiasi, juga bisa mengambil langkah-langkah mengajak para tokoh-tokoh bangsa kita untuk ikut memberikan kontribusi, memberikan pikiran-pikiran untuk mengatasi berbagai masalah-masalah yang kita hadapi. Mungkin terhadap masalah-masalah itu kita bisa identifikasi. Dalam soal politik apa? Kita catat 2-3 poin. Dalam soal sosial kemasyarakatan kita apa? Kita catat beberapa poin. Dan sisi hukum kita apa? Tadi hal-hal yang terkait dengan soal yang kita anggap juga sangat penting di luar itu juga kita pinpoint. Terhadap masalah-masalah itu gimana kita meresponsnya? Kita ajak ulu rembu. Dan mungkin di situ akan ada kesepakatan-kesepakatan. Nah, dari kesepakatan-kesepakatan itu kita berangkat untuk mencari satu solusi. Akhirnya itu. Dan Mbak, kalau ini tidak diatasi Mbak, contoh peristiwa tragedi tingkat lokal Mbak, yang namanya di Ambon. Peristiwa Ambon itu ada di sana institusi namanya Pela Gadong. Ibu bisa melahirkan satu anak Muslim, satu sekaligus non Muslim. Itu pun bisa perang seperti itu, hancur-hancuran. Akan mengerikan sekali kalau itu terjadi di tingkat nasional. Gitu. Mengerikan sekali itu. Iya, baik. Terima kasih Pak Kris, Pak Agus juga terima kasih, Bang Akbar terima kasih untuk waktunya bersama kami di Prime Time Talk. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini atas nama kerabat kerja yang bertugas. Saya Tasya Lutmila mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.